Ada sukacita. Haleluya. Dan Tuhan selalu ada sukacita yang menguatkan kita untuk tetap bertahan maju menghadapi peperangan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita berikan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai pada kita. Dia Allah yang selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu memelihara hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berbakti
menyampaikan firman-Mu, terlebih khusus urapan kuasa Roh Kudus menyertai beliau, sehingga firman-Mu juga boleh kami dengar Tuhan, dan boleh kami lakukan, dan kami boleh menjadi saksi iman yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap berbangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita diubahkan, hidup kita penuh dengan sukacita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Yeah.
kita jumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memerdekakan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan puji Tuhan dengan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
tangan hamba. Biar setiap kali hamba menyentuh tubuh daripada anak-anak ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Sidang jemaat dengan kasih Kristus boleh angkat kedua tangan dan arahkan kepada anak-anak ini dan kita akan berdoa bagi mereka. Diberkatilah engkau Jose di dalam nama Tuhan Yesus engkau. Berkatilah engkau anak Joshua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Christian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Farel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Daniel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Orly di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Abi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau anak Dev di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Nathan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Noe di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau anak Yoel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau anak Stefan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau anak Joe di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Feli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Nathanael di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Samuel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah engkau anak Michael di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau anak Elis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak yang engkau kasihi, hamba sudah mendoakan mereka, hamba sudah menyebutkan nama-nama mereka, dan hamba percaya engkau lebih mengerti mereka daripada hamba-Mu. Doa hamba-Mu berkati mereka, jadikan mereka anak-anak yang hebat, jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mempermuliakan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang kehidupan mereka menjadi kebanggaan surga dan kebanggaan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah turut berdoa, mereka yang angkat tangan buat anak-anaknya. Hal yang sama, berkat yang sama menjadi bahagia kami semua. Terima kasih Tuhan, memperserahkan mereka semua ke dalam tangan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagia mereka hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku saat ini
pemberian-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya dengan pujian kami. Beri kami ya Tuhan Yesus. Beri menjadikan persembahan pujian kami yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Kami adalah yang pujian kami ya Tuhan. Beri menjadikan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada sekedar kami mau memberikan persembahan firman-Mu. Tuhan urapi setiap hati kami. Kebenaran kami, pikiran kami ya Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan kami. Dan kami menjadi masa firman-Mu ya Tuhan Yesus. Injil Lukas pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-21 kita baca bersama-sama dengan hitungan Lukas 2 maksudnya Lukas 2 ayatnya yang ke-51 Lukas 2 ayatnya yang ke-51 kita baca ayat ini dengan suara yang keras 1, 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Sampai di situ saja. Saya akan baca sekali lagi bagi saudara. Lalu ia pulang, dengar baik-baik. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini berbicara tentang
Yesus Kristus sendiri. Tema kita hari ini adalah penundukan diri, Bapak Ibu. Penundukan diri itu sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Orang yang punya penundukan diri tidak akan merasa bahwa saya lebih penting, saya punya kekuasaan, saya punya sesuatu yang bisa saya banggakan, saya punya kekuatan yang dengan kekuatan itu harusnya kamu yang manut sama saya. Penundukan diri adalah satu bahagian yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat kisah kehidupan Tuhan waktu Ia ada di dunia. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tidak mudah menemukan pribadi-pribadi yang memiliki penundukan diri. Penundukan diri artinya secara sukarela. Secara sukarela berserah satu sama lain. Tidak merasa bahwa karena saya penting maka kamu harus ikut sama saya. Tetapi bagaimana bisa mengerti tentang posisinya. Ada orang kaya, orang hebat, tetapi pimpinannya orang yang nggak biasa, orang yang biasa-biasa saja. Mungkin cuma penjual nasi goreng di emperan toko. Lalu anak buahnya dalam organisasi itu adalah seorang pengusaha batu bara atau pengusaha emas atau pengusaha hebat yang luar biasa. Tetapi ketika orang itu menjadi pribadi yang lebih dari dia dalam satu organisasi, maka penundukan diri ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Tidak merasa bahwa saya punya sesuatu maka saya lebih penting dari dia, maka dia harus kenal saya. Sudah belajar dari Tuhan. Apa kurangnya Tuhan, Bapak Ibu? Dia punya segala sesuatu. Dia punya langit dan bumi. Dia punya segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan dia bisa katakan kepada bapaknya, hari itu meninggal. Dia suruh bapaknya gak usah kerja, setiap hari kursi jadi. Karena bapaknya tukang kayu, bapak gak usah kerja. Bangun pagi yang bapak mau buat sudah jadi. Bisa, dia Allah yang maha kuasa. Tetapi perhatikan, dalam kehidupan Kristus, dalam kehidupan Tuhan kita di dalam dunia, selama Ia datang untuk menebus dosa saya dan saudara, Dia menundukkan dirinya. Dia memberikan kehidupan dia, menyerahkan kehidupan dia kepada pribadi yang waktu di dunia memiliki otoritas atas dirinya. Dia melakukan apa saja. Waktu dia lakukan itu, saya mengatakan secara sadar. Perhatikan ayat 51. Ia pulang bersama-sama dengan mereka. Waktu ibunya katakan di ayat 49 ini, karena ada tanya jawab antara Yesus dan ini ahli-ahli orang-orang yang ada di bait Allah. Alkitab katakan begini jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidaklah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Waktu dia menjelaskan kepada mereka tentang kenapa dia ada di rumah bapaknya dia, di bait Allah. Setelah itu saya tidak tahu ada pembicaraan apa selanjutnya karena di sini tidak dicatat. Tiba-tiba dia ikut pulang. Berarti mamanya katakan, sudahlah bro, ayo sekarang pulang dengan aku, dengan rekan. Orang kita katakan kalau semua ditulis, tidak ada yang bisa membukukannya, Bapak Ibu. Saya tidak tahu pembicaraan apa, pokoknya ayo pulang. Saudara pernah lihat ibu-ibu yang anaknya lagi main tiba-tiba, ayo pulang. Tidak tanpa menjelaskan, pokoknya harus
pulang. Anaknya katakan, "Ma, ini saya belum selesai." Mamanya dan papanya kan kadang-kadang katakan, "Pokoknya harus pulang sekarang." Kalau di Indonesia Timur biasanya sudah ada rotan yang mengikuti Bapak Ibu ya. "Ayo pulang." Kalau nggak pulang langsung dipecut. Semakin teriak, semakin dipecutin Bapak Ibu. Tuhan waktu dikatakan, setelah panjang lebar berdialog, mungkin Maria katakan begini, Ibu Maria katakan, "Ayo pulang." Alkitab katakan, lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Bayangkan, Sang Tuhan yang punya langit dan bumi, yang punya hidup, dia menundukkan diri. Ia tidak menunjukkan haknya kepada ibunya, tetapi ia menunjukkan tentang bagaimana kepatuhannya kepada bapak ibunya. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan, mengapa kita harus menundukkan diri? Kenapa saya harus menundukkan diri? Kenapa jemaat harus punya penundukan diri? Alkitab katakan ternyata karena penundukan diri adalah perintah Tuhan sendiri. Kita disuruh tunduk karena itu adalah perintah Tuhan. Coba saudara baca Yakobus 4 ayat 7a. Yakobus 4 ayat 7a. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat penting. Ada sebuah perintah untuk kita tunduk pada sebuah otoritas. Dalam hal ini adalah pribadi Allah sendiri. Perhatikan dengan baik. Perintah ini bukan disampaikan oleh atau ditulis sekedar untuk manusia membacanya, Bapak Ibu. Perintah ini ditulis untuk kita baca, kita mengerti, dan kita lakukan ini. Penundukan diri ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Alasannya jelas. Karena kalau kita tidak mau tunduk kepada otoritas, dari kepada Allah, dalam ayat-ayat lain juga kita harus tunduk pada pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana mungkin kita bisa tunduk kepada Tuhan? Ada perintah untuk tunduk kepada Allah, tetapi tidaklah mungkin jemaat kita, saya, bisa tunduk kepada Allah kalau saya tidak mau tunduk kepada otoritas yang ada di bumi. Saudara punya pribadi di tempat saudara yang wajib saudara buktikan penundukan diri sebagai bentuk bahwa saudara juga akan tunduk kepada Tuhan. Gak mungkin kita bisa tunduk kepada Tuhan kalau sesama kita, orang yang punya otoritas, tidak mau kita manutin, kita tunduk kepada dia. Saya punya peristiwa kemarin, Bapak Ibu. Hari Jumat, Bapak Ibu. Hari Jumat kemarin saya memenuhi undangan. Jadi saya 1 minggu yang lalu, setelah itu berapa hari kemudian saya ditelepon oleh pimpinan saya, pimpinan yang hari ini memimpin DPD Jawa Timur. Saya ditelepon, Bapak Ibu, Bapak Oswald, nanti tolong hadiri sertijab. Saya secara hubungannya baik dengan beliau, karena beliau teman saya satu sekolah, beliau teman saya satu kelas, beliau teman saya satu kelompok. Waktu beliau telepon saya bukan menganggap beliau sebagai teman, tapi saya menganggap beliau hari ini posisinya sebagai atasan
saya, pemimpin saya, siap om, saya akan hadir. Saya akan hadir. WA lagi, saya telepon, dan terakhir beliau kirim surat. Beliau kirim surat, dan surat itu resmi kepada semua ketua, karena kami mantan-mantan ketua. Dikirim surat resmi Bapak Ibu, dan saya membalas bahwa saya akan datang di acara sertijab itu. Saya pastikan datang. Dan teman-teman lain saya telepon, ayo kita datang. Semua akan datang ke sertijab. Kurang lebih ada berapa ketua yang hadir waktu itu. Ketika hari Jumat kemarin, kami pergi Bapak Ibu. Kami pergi ke Malang. Acara itu berlangsung. Saya nyampe, langsung saya diajak minta tolong pegang bendera. Saya tetap manut, walaupun rasanya kok kayak pelecehan, karena ini bukan tugas saya untuk pegang bendera ini. Tapi teman saya katakan, ngapain kita pegang bendera? Gak apa-apa, manut aja. Penundukan diri memang gak mudah Bapak Ibu. Maju. Setelah itu saya ikut acara sampai hampir selesai, nggak sampai selesai. Kenapa saya tidak sampai selesai? Ternyata di acara yang undangannya kami hadiri untuk sertijab Bapak Ibu, ternyata tidak ada sertijab dan kami di-prank oleh pemimpin lain. Kekecewaan muncul, akhirnya disebarkan di media sosial. Kenapa? Karena tidak ada sertijab itu. Saya masih mending untuk Pak Rejo ke Malang cuma berapa jam, palingan 1,5 jam. Teman saya dari Sukono Bapak Ibu, dari jauh sangat dekat Bondowoso datang, tidak ada yang namanya sertijab itu. Secara manusia kecewa Bapak Ibu. Sudah ada pemimpin yang WA saya minta maaf. Wakil ketua MD sudah WA saya minta maaf. Tetapi yang telepon saya sampai detik ini tidak minta maaf ke kami. Tapi bagi saya nggak masalah. Itu urusan dia. Urusan saya ketika saya dihubungi oleh pemimpin, tanggung jawab saya adalah tunduk kepada otoritas. Amin. Nggak enak Bapak Ibu, jauh-jauh sampai ada yang tulis begini, om pimpinan kami ini bukan pengangguran, tolong kalau memang tidak ada sertijab jangan undang kami. Sudah bayangkan kami datang di sana kayak orang pelangap-pelongo. Sudah datang duduk di belakang, bingung lihat acara, tidak ada sertijab. Tidak masalah bagi kami. Yang penting paling tidak saya sudah melakukan tugas saya sebagai anggota, sebagai bawahan, tunduk pada undangan. Tidak ada permintaan maaf dari yang bersangkutan, tidak masalah. Karena yang akan memberkati saya bukan dia, tapi Tuhan yang akan memberkati setiap orang yang tunduk kepada otoritas. Amin. Kita belajar untuk hal ini Bapak Ibu. Yesus bisa saja katakan, Maria pulang duluan, saya punya urusan sendiri. Di sini rumah Bapakku, saya mau ngobrol dengan mereka. Tapi ketika Maria katakan Yesus pulang, dia pulang. Ini penting Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Kita harus tunduk saudara, tunduk pada pemerintah. Amin. Coba katakan sama-sama, saya mau tunduk pada pemerintah. 2, 3. Ini penting Bapak Ibu, tunduk pada undang-undang, tunduk pada pemimpin di mana saudara ada. Di perusahaan juga. Kadangkala yang diperintahkan kepada kita tidak sesuai, tapi karena dia punya otoritas, manut saja. Saya percaya orang yang manut, orang yang dengar-dengaran, upah, berkat tidak akan pernah menghindar dari dirinya. Orang yang punya penundukan diri, sekalipun ia benar, tapi dia harus tunduk. Ada berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi dia. Amin. Saudara perhatikan Daud. Daud waktu itu dikejar-kejar oleh Saul. Daud mau dibunuh oleh Saul. Daud mau dihanguskan, dihancurkan oleh Saul. Dan suatu waktu Bapak Ibu, Saul ikut Daud sampai ke gua.
Tetapi waktu sampai di gua, Saul ngantuk dan Saul ketiduran, Bapak Ibu. Daud punya peluang untuk membunuh Saul. Tetapi Saul katakan apa? Dijauhkan daripadaku untuk melakukan hal yang tidak benar kepada pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa? Ada penundukan diri. Boleh nggak dia bunuh? Boleh. Orang yang dilakukan Saul ada di gua, bukan dia datang main di gua, Bapak Ibu. Dia datang ke gua untuk bunuh Daud. Tetapi otoritas adalah hal yang sangat penting. Seburuk-buruknya pemimpin kita boleh kritik, boleh. Tidak ada di dunia demokrasi, boleh saudara kritik. Tetapi ketika ada perintah, tunduk. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Tunduk. Penundukan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Saya akan kasih beberapa contoh. Yang pertama, bagaimana Yosua kepada Musa. Keluaran 24 ayatnya yang ke-13. Alkitab katakan begini. Keluaran 24 ayatnya yang ke-13. Saya akan baca bagi saudara. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Perhatikan bagian ini, ayat 13, bagian pertama katakan, lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya. Abdi itu pembantu, Bapak Ibu. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 2006 kalau nggak salah, itu sama dengan yang saudara baca. Kalau di sini abdi, saudara baca terjemahan lain ada kata pakai pembantu atau pakai bahasa yang agak enak, pengerjaan. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Saudara, Yosua waktu itu sedang beristirahat juga. Dan tujuannya bukan pergi jalan-jalan. Tujuannya akan pergi ke atas gunung, di mana Musa akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan peristiwa itu memang peristiwa yang luar biasa dan dicatat dalam sejarah Alkitab dan dikenang oleh hampir semua orang Kristen. Bahkan kalau ke Israel akan ada perjalanan ke atas Gunung Sinai. Bapak Ibu Saudara, Yosua ketika tuannya bangun, ketika bosnya bangun, Alkitab tidak menjelaskan. Yosua tidak langsung bertanya, bos, mau kemana kita hari ini? Tidak, Bapak Ibu. Yang dia lakukan ketika bosnya bangun, dia juga bangun. Yosua sangat tahu tentang kapasitas dia, apa yang harus ia lakukan. Memang benar, perintah dari Tuhan itu datangnya kepada Musa untuk Musa pergi ke atas gunung dan bertemu dengan Tuhan. Tetapi sebagai abdi, sebagai pembantunya Musa, Yosua belajar menundukkan diri kepada tuannya, dan dia mengikuti Musa ke atas puncak gunung itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan kepada kita, seberapa banyak kita yang memiliki sikap hati yang mau tunduk kepada pemimpin kita? Pemimpin di perusahaan kita, pemimpin di kantor kita, pemimpin di desa kita, pemimpin di RT RW kita, sampai kepada pemimpin di gereja. Mulai dari level gembala, majelis, pimpinan sel, pimpinan wadah, guru-guru sekolah minggu. Seberapa banyak orang Kristen, orang percaya yang memiliki penundukan diri? Ini penting, Bapak Ibu. Yesus tidak menganggap dia orang penting selama ia datang. Yang ia tahu bahwa ia adalah anak dari Yusuf dan Maria.
sebelum waktunya itu tiba untuk ia mengerjakan perkara yang luar biasa, yaitu mengorbankan dirinya buat saya dan saudara. Contoh yang lain Bapak Ibu, contoh yang lain, Triwira Daud Bapak Ibu, waktu mereka menerobos perkemahan orang Filistin, penundukan diri Bapak Ibu modelnya seperti ini. Yosua, sebelum saya masuk ke Triwira ini, Yosua ketika dia melihat tuannya bangun, dia langsung ikut bangun untuk pergi ke gunung. Triwira, suatu waktu mereka dalam perjalanan, mereka mendengar apa yang Daud sedang katakan. Kadang-kadang kan kita juga duduk ngomong sendiri ya. Siapa yang pernah sering ngomong sendiri Bapak Ibu? Saya pernah ngomong sendiri. Duduk tiba-tiba ngomong sendiri. Bapak Ibu ada yang pernah ngomong sendiri? Gak ada ya. Berarti 100% waras. Biasanya kalau ngomong sendiri apa? Gak waras. Nah Daud ngomong gini, sekiranya ada orang yang mengambil air dari perigi Bethlehem kepadaku. Ini keinginan Daud. Dan tiba-tiba didengar oleh 3 orang Triwira ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah diselamatkan Daud di Goa Adulam Bapak Ibu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan utang piutang, sakit hati, stres, membunuh diri. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Daud dan dipulihkan oleh Daud. Mereka berada pada suasana adulam, suasana mencekam, suasana yang hidup mereka ini benar-benar sudah hancur-hancurnya. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Daud, ini hidup mereka ini berubah. Mereka menjadi orang-orang hebat. Mereka menjadi Triwira Daud yang hebat. Waktu mereka mendengar ini Bapak Ibu, mereka mendengar Daud pengen, maka yang mereka lakukan adalah tanpa kasih tahu. Mereka panggil Daud apa? Ya. David, nggak tahu pakai bahasa sana ya. Tenang, nanti saya yang akan ambil. Kalau itu bukan lagi penundukan diri, itu carimu. Penundukan diri beda dengan carimu. Jadi enggak. Penundukan diri mereka nggak kasih tahu kepada Daud. Saya akan pergi Daud, dan saya akan ambil itu. Mereka diam-diam, mereka pergi menerobos perkemahan orang Filistin dan mengambil. Itu terjadi peperangan pastinya, karena mereka melewati perkemahan musuh. 3 orang ini untuk ambil perigi ini, korbankan dirinya. Orang yang punya penundukan diri tidak perlu dikasih tahu Bapak Ibu sama bosnya, kamu harus rajin ya. Kalau kamu ketemu sampah itu kamu harus angkat. Kalau kamu lihat yang kotor-kotor, kamu harus segera bersihkan. Kalau kamu lihat yang hal-hal yang gak baik, kamu harus perbaiki. Orang yang punya penundukan diri jangan tunggu dibilang. Ketika melihat bahwa saya harus melakukan ini, karena ini kewajiban saya sudah terima yang baik dari atasan saya, maka saya harus lakukan hal yang baik sekalipun mengorbankan diri saya. Ini penundukan diri. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Daud tidak pernah minta Bapak Ibu, tapi karena mereka tahu bagaimana mereka, siapa mereka, bagaimana Daud dengan segala perjuangannya menjadikan mereka orang-orang hebat, maka bentuk penundukan diri mereka. Mereka nggak peduli lagi tentang nyawa mereka. Mereka nggak peduli lagi tentang kehidupan mereka. Mereka juga nggak perlu kasih tahu kepada Daud. Orang yang tunduk tidak perlu katakan kepada bos, tadi pagi saya sudah angkat sampah.
yang bersih karena saya yang membersihkan. Bukan. Orang yang punya penundukan diri akan tetap lakukan hal yang baik yang berkaitan dengan apa yang harus dia lakukan, karena dia punya otoritas, di mana pribadi yang punya otoritas itu berhak memerintah dia, dan tanpa memerintah pun dia harus melakukan apa yang baik kepada pimpinannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kisah para rasul pun pernah diceritakan Paulus mau pergi ke Yerusalem, tapi terjadi ada sebuah peristiwa. Paulus tidak langsung pergi, dia mau tinggal dulu di Asia kecil waktu itu. Dan dia katakan kepada dua abdinya, dua pengerjanya, Timotius dan Erastus, kalian pergi duluan ke Makedonia, tunggu aku di sana. Dua orang ini tidak bertanya, kenapa kita nggak barengan? Kenapa nggak sama-sama saja? Kenapa saya harus dengan Erastus duluan dan kamu masih di Asia? Penundukan diri wujudnya adalah ketika ada perintah, bertanya boleh, tetapi ada hal-hal yang tidak perlu kita tanyakan, lakukan saja. Maka kita akan melihat bagaimana pekerjaan Allah yang besar menjadi bahagia kita. Tidak heran Timotius menjadi salah satu murid yang Tuhan pakai dengan luar biasa, menjadi berkat. Dia punya surat 1 Timotius, 2 Timotius. Paulus punya surat kepada Timotius, dan cerita tentang Timotius itu Bapak Ibu sudah diceritakan bagaimana dia orang yang hebat. Kenapa? Ada penundukan diri. Saudaraku yang kekasih Tuhan Yesus kasih, inilah yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Ketika perintah itu datang kepada kita, jangan bertanya, jangan terlalu berbantah-bantah dengan Tuhan. Ketika ada perintah dari atasan kita, kalau itu hal yang tidak perlu ditanyakan. Contoh, kamu pergi di sana, tunggu di depan, nanti ada bos datang, kamu antar ke ruangan om atau di ruangan bos. Ini hal yang tidak perlu ditanya berulang-ulang, kecuali ada perintah begini, kamu tolong, ini ada dana 500 juta, 250 kamu tahan dulu ya. Ini Bapak Ibu harus tanyakan, untuk apa 250 juta ini? Kalau hal yang nggak benar, wajib kita tanyakan. Penundukan diri bukan kita tunduk 100%, sekalipun itu dosa, tunduk saja. Hal yang nggak benar, tunduk saja. Nggak juga Bapak Ibu Saudara. Penundukan diri Saudara, ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan iman kekristenan kita, yang akhirnya akan menghadirkan mujizat bagi kita. Karena ini bagian terakhir, saya harap saudara bisa cerna ini, tangkap ini baik-baik. Dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ketiga. Lukas pasalnya yang ayatnya yang ketiga. Alkitab katakan begini, Lukas 7 ayat ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Kita urut-urutan dari bahagian yang pertama. Bahagian pertama ada perintah Bapak Ibu, perwira, orang yang penting, bos besar, orang yang punya kuasa, orang yang punya kedaulatan. Dia memberikan perintah kepada tua-tua Yahudi, pergi dan sampaikan ini kepada Yesus. Ayat yang ketiga, ketika perwira itu mendengar Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya dia datang menyembuhkan hambanya. Perintah ini urutan pertama, tua-tua disuruh pergi, katakan kepada Yesus, hambanya sakit, tolong sembuhkan. Yang kedua,
Bagian yang kedua kepada sahabatnya. Coba saudara lihat ayatnya yang ke-7. Kita akan lihat ayatnya yang ke-6. Saya akan baca sampai ayatnya yang ke-8. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perhatikan ini ya, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Perintah pertama kepada tua-tua itu. Perintah kedua kepada sahabat-sahabatnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika mereka diperintah oleh perwira, mereka nggak tanya panjang lebar. Orang tua-tua Yahudi langsung pergi. Sahabatnya kata waktu diperintah langsung pergi, Bapak Ibu Saudara, langsung pergi untuk memberitahukan kepada Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, coba saudara lihat, ada perintah untuk sahabatnya pergi pulang. Ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang pergi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. 9. Ketika Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10. Dan setelah orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudara perhatikan, ketika mereka kembali, mereka melihat mujizat Tuhan. Tua-tua pergi tanpa protes, tanpa bertanya. Bilang apa lagi? Sahabat-sahabat kadang-kadang, nggak enak aku, sungkan aku, nggak suka aku. Bapak Ibu dengar baik, penundukan diri bukan karena kita sahabat maka kita bisa seenaknya. Saya punya sahabat, dia sahabat, tapi saya nggak mungkin mau telepon marah-marah. Nggak usah bertanya kenapa dia melakukan hal ini. Perwira ini waktu dia perintahkan, dia pergi, anak buahnya pergi, Bapak Ibu. Pergi dan katakan kepada Yesus seperti yang diperintahkan oleh perwira. Sampai di sana Bapak Ibu, tidak ada berbicara panjang lebar. Mereka berbicara seperti yang diperintahkan saja. Sampai Yesus katakan tidak pernah dijumpai iman model kayak begini. Dan mereka pulang, mereka melihat mujizat. Bapak Ibu, penundukan diri itu sangat-sangat penting. Orang yang belajar menundukkan diri percaya di balik itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Orang yang mengikuti perintah tanpa bertanya bertanya-tanya kenapa hal ini. Saudara lihat saja, asal itu berkaitan dengan saudara, bagi pemerintahan sampai kepada pekerjaan Tuhan. Tidak semua harus lewat perintah Bapak Ibu. Tidak semua harus lewat kata-kata yang disampaikan itu saudara tunduk. Ada hal-hal yang saudara tahu bahwa ini hal yang penting yang harus saya kerjakan. Mari kita kerjakan. Penundukan diri tidak selamanya karena kita diperintah maka kita melakukan. Tetapi kesadaran kita bahwa kita ada hari ini karena berkat Tuhan, maka segala yang terbaik harus saya berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tunduk
saudara adalah tetap dalam payung otoritas. Pemimpin adalah payung otoritas. Di organisasi, di sekolah, di mana saja pemimpin, di RT RW, pemimpin adalah payung otoritas. Selama kita belajar tunduk pada payung otoritas, saya percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya akan ada masa depan bagi kita. Dengan catatan tentunya Bapak Ibu ya, otoritas tersebut bukan otoritas yang mengajarkan kita untuk hidup dalam ketidakbenaran. Amin. Bolehkah saudara kritik pemerintah? Boleh. Bolehkah saudara kritik pendeta? Boleh. Tapi kritik pada tempatnya. Ada orang yang kritik secara membabi buta. Hati-hati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tunduk pada pemimpin itu, hidup kita tidak keluar dari rel penundukan diri kepada otoritas. Perhatikan ini kesimpulannya. Tuhan Yesus dengan segala kapasitas dia, Tuhan Yesus dengan segala kapasitas dia, kapasitas keilahian Yesus yang ada dalam dirinya, tetap tunduk kepada orang tuanya Yusuf dan Maria. Seharusnya kita pun demikian, tunduk, patuh, maka akan ada banyak berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Coba katakan sama-sama, saya mau diberkati. 2, 3. Saya pasti diberkati. Oleh sebab itu, saya mau tunduk pada otoritas. Haleluya. Gak enak Bapak Ibu. Iya, kalau otoritas yang kita sukai Bapak Ibu. Kalau otoritas yang kita gak suka gimana Bapak Ibu? Itu bos itu. Kalau boleh tapi harus tunduk. Wah, ini angel Bapak Ibu. Tunduk pada otoritas yang gak kita suka itu memang angel kol Bapak Ibu. Tapi belajar saja tunduk. Saudara tunduk kepada saya. Boleh gak kritik? Boleh. Saya tidak anti kritik Bapak Ibu. Mau kritik saya, kritik aja. Gak usah suka-suka. WA saya, kritik saya, datang di pastornya kritik, gak apa-apa. Kenapa? Ini dunia demokrasi. Saya tidak mau menjadi manusia anti kritik. Yang penting jangan mencaci maki di depan umum. Saudara yang kekasihan Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Pemain musik silakan ambil tempat di depan. Saya mengatakan hal ini karena hari-hari ini banyak orang yang tidak mau menundukkan dirinya Bapak Ibu. Di perusahaan jadi orang pemberontak. Jangan jadi orang pemberontak. Kita tetap tunduk pada otoritas. Di gereja, di kantor, di perusahaan, di mana saja kita loyal. Ada teman katakan, bos, kamu masih ikut ibadah wilayah nggak? Dulu kan mereka protes dengan gini, mereka nggak ikut ibadah wilayah. Oh, saya tetap wilayah. Saya tetap loyal pada otoritas. Siapapun yang menjadi pemimpin saya tetap tunduk. Kenapa? Saya tidak mau menjadi pribadi pemberontak. Tidak akan ada berkat bagi rumah tangga saya. Tidak akan ada berkat bagi jemaat. Ngapain saya jadi pemberontak? Lalu yang saya ajarkan, yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Saya adalah orang yang suka mengkritik pemimpin kalau keliru. Bukan hanya pemimpin hari ini, dari pemimpin sebelum Bapak Ibu. Zamannya pemimpin saya yang sebelum yang sekarang, saya kritik Bapak Ibu. Bahkan kritik-kritik yang keras Bapak Ibu. Tetapi sebagai hamba, sebagai anak buah,
menundukkan diri saya. Saudara boleh kritik saya, bebas saudara. Tetapi penundukan tetap harus ada dalam diri saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ini akan menjadikan saudara pribadi hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang tahu menundukkan diri, orang yang tahu menundukkan diri akan melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Istri yang tahu tunduk pada suami akan menikmati hidup yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang tunduk pada orang tua pasti diberkati. Alkitab katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, maka lanjut usia akan diberikan kepadamu. Panjang umur dan lanjut usia akan diberikan kepadamu. Ketika seorang anak tunduk kepada otoritas, memiliki penundukan diri kepada orang tua, anak itu akan menikmati banyak hal baik dalam hidupnya, bahkan generasi-generasi setelahnya. Dan ini berlaku dalam setiap lini kehidupan manusia. Kepala keluarga yang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, bahkan di level RT RW, mungkin saudara lebih kaya dari RT saudara, saudara lebih hebat dari pemimpin saudara di RT RW saudara. Tapi jangan sampai kita merasa lebih penting. Tetap tunduk karena dialah pemimpin kita. Sekalipun kritik tidak boleh kita hilangkan kalau memang itu salah. Kalau memang keliru ya sampaikan. Kalau ada saya hal yang keliru sampaikan. Beberapa jemaat pernah sampaikan kepada saya, om ini keliru om. Saya tidak pernah memarahi jemaat yang datang, oh iya kamu jangan gini ya, dan saya marahin atau saya benci kepada orang yang tidak. Seringkali berapa banyak jemaat yang kasih tahu kepada saya bahwa saya keliru. Bapak Ibu dengar baik, saya bukan orang yang anti kritik. Tetapi penundukan diri itu memang penting bagi kita. Mari kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Menundukkan diri kita kepada Tuhan dengan kita tunduk kepada otoritas yang ada di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati jemaat. Saya rindu melihat jemaat Peniel yang semakin diberkati Tuhan. Semakin kita tunduk, semakin kita memiliki kerendahan hati. Ini kalau di tanah Jawa ada filosofi padi, Bapak Ibu, semakin berisi, bukan semakin kita tegak, tapi semakin kita tunduk, kita menghargai. Kita ini gak akan lama, Bapak Ibu. Kalau padi bisa ngomong pun, padi mungkin akan ngomong begini, kenapa saya gak tegak? Saya yakin kalau sudah waktunya akan dipotong juga, Bapak Ibu, akan disabit, akan dicabut juga, Bapak Ibu. Apa yang kita sombong di waktu yang sudah ditentukan, kita pun akan selesai. Apa yang mau disombongkan, Bapak Ibu? Apa yang jemaat mau sombongkan? Apa yang pendeta mau sombongkan? Kita sombong hari ini. Hari ini pun Tuhan bisa ambil nyawa kita. Saya mau katakan saya hebat. Detik ini juga Tuhan cabut nyawa saya. Apa yang bisa saya sombong? Gak ada, Bapak. Tunduk dan kita menikmati berkat Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu. Jadikan aku indah yang kepadamu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku
bebas pribadi jemaatmu Tuhan. Ada kerinduan untuk mereka menjadi indah di hadapan Tuhan. Pembentukan dari Tuhan ini yang menjadi kerinduan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandangku, lihat satu karyaku di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Tuhan jadikan aku indah, mulia, sesudayamu di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Tuhan tak akan setia, tak akan setia, tak akan setia, tak akan setia, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Yesus Kristus baik diri yang berdoa firman yang sudah dibacakan. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas segala berkat kasih yang Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada, kami boleh berdiri di hadapan, kami boleh beribadah kepada Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan setiap sabda firman, dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami terus belajar Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau menundukkan diri di hadapan-Mu, terlebih dari kasih kami Tuhan kepada pemerintahan kami, bahkan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, supaya hidup kami ini boleh benar-benar Tuhan menjadi pribadi yang Kau jadikan indah ya Tuhan di hadapan Tuhan, dan biar lewat setiap kami mempermuliakan nama-Mu lewat setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah hadir dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai beliau dengan heran Tuhan untuk alat hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Bapak saudara kasih dan Tuhan, kita sudah memberkati dalam hari ini dalam puji-pujian dan firman Tuhan. Kiranya hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan, dan berkat Tuhan semakin memberkati bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih kehadiran dan pelayanan Bapak Ibu saudara semua. Kita sudah mengucapkan yang terbaik untuk Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik juga menjadi bagian Bapak Ibu saudara dan saya. Sedianya hari ini akan dilayani oleh tim dari SAP, tetapi tidak jadi karena mereka atau keluarga besar SAP sedang mempersiapkan diri untuk penamatan ya. Jadi mereka menjelang penamatan tidak bisa hadir melayani pagi hari ini. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini Bapak Ibu, untuk hari Selasa ibadah kaum wanita kembali diadakan jam 5 sore di gereja. Itu ibadah kaum wanita hari Selasa. Selanjutnya hari Rabu semua anggota sel Solafide hari Rabu untuk sel
diundang atau dimohon kehadirannya untuk mengikuti ibadah doa syukur di rumah keluarga Ibu Andri Unggul hari Rabu jam 5 sore sel Solafide. Ibadah syukur di keluarga Ibu Andri Unggul. Untuk hari Kamis ibadah gabungan kembali diadakan jam 6 sore di gereja, dan hari Jumat ibadah puasa dan doa bersama jam 3:30 sore di gereja. Hari Sabtu pemuda remaja juga tetap diadakan jam 6 sore, dan ibadah raya hari Minggu depan tanggal 28 Agustus ibadah raya dimulai jam 8 pagi. Demikian kegiatan untuk sepanjang minggu ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada ralat ya. Jadi kalau tadinya Ibu Andri menghubungi Bapak Gembala khusus Solafide hari Rabu ya, rupanya ada ralat hari Kamis. Jadi bukan hari Rabu tetapi hari Kamis, mengundang semua jemaat hari Kamis jam 5 sore di rumah keluarga Ibu Andri Unggul hari Kamis jam 5 sore. Karena undangan hari Kamis, maka untuk ibadah gabungan hari Kamis di gereja ditiadakan dan dialihkan ke ibadah syukur keluarga Ibu Andri Unggul ya untuk hari Kamis. Hari Jumat ibadah puasa doa bersama 3:30 sore, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu kembali ibadah raya jam 8 pagi. Ini pengumuman dari kegiatan kita sepanjang minggu ini. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan mohon Bapak Ibu doakan khususnya untuk persiapan atau pembentukan panitia Natal ya. Kami sudah mulai menyusun tim panitia Natal 2022 untuk nantinya akan dilantik di awal bulan September. Kami mohon doa dari Bapak Ibu semua supaya Natal tahun ini kita boleh merayakan Natal yang memuliakan nama Tuhan tentunya, dan memberkati setiap tim panitia Natal yang akan dibentuk. Saya rasa ini saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan pengumuman akan ditambahkan oleh Bapak Gembala, dan kita akan akhiri pada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tidak ada tambahan, mari kita kembali berdiri. Kita saling mendukung saja, kita saling mensupport. Ada yang saling membutuhkan, ya kita mensupport. Bapak Ibu kalau mendengar ada jemaat yang sakit atau apa, kadang-kadang kasih tahu kepada kami. Kalau saudara tahu, minta tolong infokan untuk kami bisa datang kunjungan. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati aku berdoa.
untuk kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati jemaat Peniel, memberkati hidup rumah tangga jemaat Peniel, memberkati pekerjaan jemaat Peniel, memberkati anak-anak jemaat Peniel yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, Engkau buka jalan dalam nama Yesus. Jemaat Peniel ada dalam kendali Tuhan. Jemaat Peniel semakin diberkati Tuhan. Jemaat Peniel semakin melihat hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri. Semua diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah menjadi bahagia jemaat yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan pakai dengan heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat semua yang baik, jemaat yang sudah beribadah. Engkau memberkati yang memberikan persembahan mereka, yang dengan ketaatan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jemaat-Mu akan kembali ke dunia pekerjaan mereka masing-masing. Sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, pekerja tani, bangunan, apa saja yang dilakukan, yang dikerjakan, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Engkau akan tolong kami hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan dan kita terima berkat. Saudaraku yang kekasihan Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan kemenangan yang dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan kemurahan hati Allah, membuat jemaat semakin diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkat diberikan oleh Allah Bapa lewat Yesus Kristus yang mati bagi kita di kayu salib. Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima